pemilik pabrik itu sangat butuh dengan tanah, sementara orang yang memiliki tanah di sampingnya tidak butuh untuk dijual. Orang kalau sudah nggak butuh seperti itu, akhirnya apa? Harganya menjadi sangat mahal. Dan sebaliknya, orang yang sangat butuh, dia akan merugi dikarenakan apa? Harganya jadi murah dirinya itu loh. Jadi kuncinya pada apa? Pada rasa tidak butuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur ya kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini malam ini sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang meningkatkan nilai tawar diri. Artinya kita mendatangkan uang agar uang yang kita terima itu datangnya makin berkualitas. Tapi dengan cara meningkatkan nilai tawar diri. Kira-kira saya bicara nilai tawar itu hubungannya dengan dagang ya. Tapi memang hidup ini itu dagang. Kehidupan ini itu sebenarnya dagang. Transaksi. Ya. Kehidupan ini transaksional dan mengenal yang namanya kompensasi. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya ngasih informasi, saya buka lagi kelas training virtual selama 6 hari full. Dan tentu harga lebih murah karena durasi waktunya tidak sampai 1 minggu. Hanya 6 hari, yakni kelas S2 uang untuk batch yang kedua. Kalau Anda rezekinya suka macet-macet, atau Anda rezekinya sudah lancar, tapi tidak ingin macet, sebaiknya ikuti kelas S2 uang ini. Segera daftar dengan membaca keterangan di deskripsi. Hidup ini transaksi. Makanya dalam agama itu yang namanya pernikahan, ini ada istilah satu kufu. Bukan syarat sahnya menikah itu harus satu kufu, tapi dianjurkan sebuah pernikahan itu ada kesamaan kufu. Artinya kufu itu status sosial, status pendidikan, status harta, ya. Ini setara antara suami dengan istri. Jadi satu kufu adalah kesetaraan antara suami dengan istri. Kelayakan untuk mendampingi. Umpama saya masih miskin banget misalkan. Kemudian mencintai seorang Agnes Monica. Kira-kira diterima apa enggak? Ya jelas. Tidak satu kufu namanya, tidak setara. Ya. Nah, pernikahan itu dianjurkan untuk satu kufu atau setara antara calon pengantin putra dengan calon pengantin putri. Setara derajatnya, pendidikannya ya sama. Karena kalau tidak setara bisa tidak nyambung sama sekali. Yang satu ya, pendidikannya adalah pendidikan militer, anak seorang jenderal. Kayak gitu. Kemudian nikah dengan orang pedalaman di Papua yang tidak kenal sekolah sama sekali. Ya tidak sekufu namanya kan? Iya. Itu ya yang tidak setara. Ini dalam Islam itu pernikahan satu kufu itu bukan syarat sahnya nikah. Orang sangat miskin, sangat bodoh menikah dengan profesor, tidak masalah. Kayak gitu loh. Tapi itu dianjurkan agar pernikahan itu dilakukan dengan orang yang satu kufu, yang setara dengan kita. Dan faktanya ya memang banyak orang yang menikah kemudian hancur pernikahannya karena tidak adanya kesetaraan status sosial antara suami dan istri. Kayak gitu. Satu anaknya orang kaya, punya jabatan, yang satu anaknya orang biasa-biasa saja. Yang paling menjadi masalah itu kalau si laki-laki ini yang orang biasa-biasa saja. Sementara si istri anaknya pejabat tinggi misalkan. Ya, ini bisa apa? Si suami ini bisa dibuang. Kayak gitu loh. Karena sudah tidak satu kufu atau tidak setara. Nah ini kan, coba dalam hukum sosial pernikahan saja ada hukum seperti itu. Kesetaraan.
pendidikan, kesetaraan derajat, kesetaraan status sosial, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah transaksional. Ya. Secara sosial, kehidupan ini membentuk transaksional. Maka saya kadang-kadang juga lucu kok. Kalau ada cowok, sosok cowok sakit hati. Karena apa? Cintanya tidak direstui oleh calon mertua. Saya suka menertawakan, walaupun dulu saya pernah mengalami. Tapi sudah sekarang saya dewasa, saya sering menertawakan dengan cowok-cowok yang merasa sakit hati gara-gara cintanya itu ditolak oleh calon mertua. Dia mencintai si cewek juga mencintai dirinya. Tapi dirinya anaknya orang miskin. Kemudian apa? Si cewek anaknya orang kaya. Akhirnya oleh calon mertua tendang, gitu kan. Dia sakit hati. Loh, ada cowok miskin tidak direstui oleh calon mertua. Orang mau menikah, mencintai cewek, itu kan sebetulnya orang yang mau beli. Kayak gini, kita masuk ke dalam toko. Kemudian kita suka dengan HP Samsung S25, ya, Galaxy S25. Harganya sekitar 25 juta, yang 1 TB itu RAM-nya. Harganya 25 juta. Terus apa? Kita nggak punya uang untuk membeli Samsung tersebut, Samsung Galaxy S25 tersebut. Lalu kita maksa untuk beli. Kemudian ditolak otomatis kan sama penjualnya kan? Iya. Ya nggak bisa lah, kamu nggak punya uang. Nah, ketika kita ditolak untuk membeli karena kita nggak punya uang, kita layak sakit hati nggak? Tidak. Ya, kita nggak layak sakit hati, memalukan lah, siapa yang nggak punya uang siapa, yang nggak mampu beli siapa, kok kemudian sakit hati? Ya enggak. Apa kemudian kita menuduh bahwa, oh itu penjual HP-nya itu matre, layak kayak itu nggak? Enggak. Enggak. Ya kan? Nggak layak, kita sakit hati nggak layak, apalagi menuduh si penjual HP itu orang matre. Oh, kamu nggak punya, masalahnya kamu yang kere, kita yang kere nggak punya duit untuk beli, kan seperti itu. Nah sekarang kita suka sama cewek, anaknya orang kaya, nah kita miskin, berarti kan apa? Kita nggak mampu membeli, layak nggak sakit hati? Tidak. Lah biasanya cowok yang tidak direstui oleh calon mertua karena dia cowok miskin, dia bilang orang matre kayak gitu kan? Sering dengar kayak gitu kan? Matre banget, apa duit. Bukan mertuanya yang matre, tapi dia yang miskin masalahnya loh. Ya. Persoalannya si cowok yang miskin nggak punya duit kayak gitu. Nah berarti kalau kayak gitu, ketika orang itu kemudian mau menikahi seseorang nggak mampu beli kemudian sakit hati, itu berarti apa? Yang matre justru malah cowoknya yang miskin ini. Itu loh, maunya gratisan. Pingin punya Samsung tapi dengan harga 1 juta. Maunya kayak gitu loh, ya. Maunya punya Samsung S25 tapi cuma dengan uang 1 juta. Kan matre banget, meras sama orang. Maka ini sebetulnya ya benar sih yang disampaikan Gus Miftah. Itu pernah Gus Miftah itu menyampaikan kayak gini. Tidak ada sebenarnya yang namanya cewek matre, apalagi mertua matre. Yang ada itu adalah cowok kere. Ya, yang ada laki-laki kere. Kalau cewek matre, perempuan matre ini nggak ada. Laki-laki kere, kayak gitu loh. Nah ini, oke kita kembali lagi ya masalah bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah transaksional. Kehidupan ini ada nilai jual dan nilai beli yang kita lakukan dalam kehidupan sosial kita. Ini, maka kayak gini. Kalau ada seorang profesor yang gajinya tiap bulan hanya 10 juta. Profesor ini ya. Kemudian dia punya jabatan sebagai rektor universitas. Nah, berarti si profesor ini adalah orang yang uangnya biasa-biasa saja, tapi dia kaya di dalam ilmu dan kehormatan. Karena rektor kan mestinya terhormat. Nah, gitu loh. Dia kaya dalam ilmu dan kehormatan. Lalu dia punya anak. Lalu anaknya mencintai anak seorang miliarder, seorang pembisnis miliarder. Kira-kira ini direstui nggak pernikahannya? Direstui.
Ya kan? Iya. Karena apa? Memang dari sisi uang itu tidak setara. Tetapi dalam sisi status sosial, keduanya ini setara. Berarti kehidupan ini mengenal yang namanya transaksional. Oh, itu anak profesor. Nggak dilihat lagi apakah mobilnya bagus atau apa. Nggak peduli. Yang terlihat adalah energi kayanya berupa ilmu. Akhirnya, energi kaya yang berupa ilmu menyeimbangi dengan uang miliaran. Kayak gitu loh. Makanya banyak kan tokoh nasional yang sebenarnya nggak kaya, enggak. Jokowi apa kemudian kaya banget? Enggak kok. Dia pengusaha tapi yang nggak sampai menjadi triliuner itu enggak. Jokowi. Kayak gitu loh. Dengan Prabowo kalah jauh hartanya. Tapi level energi kayanya antara Jokowi dengan Prabowo ya sama saja kan? Iya. Hanya bedanya Prabowo kaya dengan uang, Jokowi kaya dengan pengaruh politik. Ketemu keduanya, ya sederajat kan jadinya, selevel. Kayak gitu loh. Sama saja lah. Umpama seperti Kiai Ma'ruf Amin. Ya dia ulama, pernah mikir duit juga enggak. Mikir perusahaan juga enggak. Konon mobilnya juga cuman mobil Kijang tua itu kan. Mobil pribadinya loh. Kayak gitu. Ya nggak kaya-kaya banget. Tapi level politiknya ya selevel dengan Erick Thohir. Bahkan melampaui Erick Thohir. Kayak gitu. Karena apa? Karena derajat ilmu itu energinya itu selevel dengan derajat kekayaan. Dengan derajat kekayaan uang. Nah ketika mungkin Kiai Ma'ruf Amin menikahkan anaknya dengan anaknya Erick Thohir yang triliuner, kira-kira direstui nggak? Direstui karena apa? Walaupun uangnya beda, tetapi kemudian level kekayaannya itu sama. Kayak gitu loh. Berarti kehidupan ini adalah transaksional. Mengenal yang namanya kompensasi. Nah ini bukti-bukti bahwa kehidupan ini sebetulnya mengenal yang namanya transaksional. Maka kemudian semuanya ya al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya pahala sesuai dengan kadar jerih payahnya. Makin kita punya jerih payah tinggi, itu kita akan membeli sesuatu dengan mahal. Misalkan ya, sudah kuliah sampai S3. Ketika kuliah, disiplin sekolahnya. Kan dia sudah membeli dengan jerih payah mahal. Pasti dia akan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupannya, kesuksesan karir. Tapi kalau kemudian kuliahnya malas-malasan, malah kemudian S2-nya beli, nyogok kayak gitu kan. S3-nya juga nyogok beli. Ya nggak ada powernya lah. Kayak gitu. Ya, nggak ada powernya. Karena tidak ada qadril masyaqqahnya. Tidak ada level jerih payahnya. Ini berarti memang kehidupan ini mengenal yang namanya transaksional. Kayak gitu. Lah, sekarang yang saya ingin bahas, ini persoalan bagaimana supaya dalam transaksional kehidupan sosial ataupun transaksional kehidupan uang kita, itu kita bisa meningkat nilai tawarnya. Ya. Supaya nilai tawar kita itu dengan kehidupan semakin mahal. Nah, sebetulnya materi ini adalah materi lanjutan dari materi yang saya sampaikan beberapa malam yang lalu. Silahkan ya, kalau yang belum menonton, diklik ini di atas, di tautan yang ada di atas kiri. Itu yang judulnya, ini titik lemahmu di depan uang. Kalau mau benar-benar kaya dan tak tunduk lagi pada uang, maka harus menggunakan trik ini. Silakanlah ini bisa diklik pada tautan di atas. Nah, di sana saya itu menjelaskan bahwa orang itu akan sakti mandraguna, nilainya menjadi sangat mahal kalau dia itu sudah tidak butuh lagi. Saya ada cerita loh. Pernah suatu ketika teman saya ini mendirikan pabrik
pabrik ubi kayu. Diambil patinya itu. Lah, dia cuman punya tanah, lebarnya itu cuman sekitar 20 meter persegi lah, kurang lebih. Dia ini ingin meluaskan tanahnya untuk meluaskan pabriknya ini. Kemudian beli tanah ke tetangganya. Lah, ternyata tetangganya ini nggak butuh menjual tanah itu. Nggak butuh. Akhirnya apa? Karena dia itu nggak butuh menjual tanah, ya mau sih saya jual nggak apa-apa. Tapi harganya naik tinggi. Nih, per meter yang di desa itu paling sekitar harga 2 jutaan, mungkin sudah dapat 1 meter, dia harus membeli sampai harga 5 juta per meternya. Kan udah melambung. Kuing. Ya, ini loh. Kenapa? Karena si pemilik pabrik itu sangat butuh dengan tanah, sementara orang yang memiliki tanah di sampingnya tidak butuh untuk dijual. Orang kalau sudah nggak butuh, seperti itu. Akhirnya apa? Harganya menjadi sangat mahal. Dan sebaliknya, orang yang sangat butuh, dia akan merugi dikarenakan apa? Harganya jadi murah dirinya itu loh. Jadi kuncinya pada apa? Pada rasa tidak butuh ini. Kuncinya seperti itu. Lah, sama saja kok. Teman saya itu dia kaya raya memang. Tapi rumahnya itu memasuki gang sempit. Nah terus hanya cukup untuk masuk mobil Pajero Sport itu saja sudah harus kanan kiri itu mepet banget. Karena apa? Di sebelah kanan dipepet rumah, sebelah kiri juga dipepet rumah. Lalu ada satu, bukan tenggokan sih ya, tapi ada satu area di gang tersebut yang mepetnya itu kenemenen, mepetnya itu kebangetan kayak gitu loh. Iya. Di mana ada tembok rumah tetangga ya. Ini yang menjorok ke jalan. Tapi ya itu memang tanahnya si tetangga tersebut. Artinya dia membangun rumah kemudian ada tonjolan tembok ya, ada tonjolan sisi tembok yang menyerobot jalan lumayan dalam ini. Memang di tanahnya ini. Ya kan? Setelah orang tersebut itu beli mobil Pajero Sport, dia pingin banget ibaratnya supaya tetangga ini berkenan untuk apa? Mengurangi tembok. Iya, berkenan untuk mengurangi tembok tersebut. Gitu loh. Akhirnya ditawar. Iya, saya mau mengurangi tembok. Padahal tembok yang dikurangi itu, yang dibobok ini ya, paling cuman tidak ada 50 meter. Tidak ada 50 cm. Paling sekitar ya 20 cm itu sudah cukup sebetulnya. Jadi dia itu harus membobok tembok, mengurangi tembok sekitar 20 cm. Yang sedikit ada ini bagian ujungnya ini ada yang menjorok banget ke jalannya gitu loh. Terus apa? Iya saya mau sih ini membabat ini. Mau membobok tembok ini saya mau. Tapi syaratnya ya saya dengan istri dinaikkan haji furoda. Padahal haji furoda berapa sekarang? Paling kecil ya 250 juta lah satu orang lah ya. Sama istri berarti 500 juta. Cuman untuk apa? Menghilangkan tembok yang cuman 20 cm. Nah, tapi karena dia memang orang ini memang kaya raya dan demi kenyamanan jalan yang dia akses, dia mengiyakan. Betul, 2 orang suami istri ini akhirnya dihajikan furoda. Itu 500 juta hanya untuk menghilangkan tembok 20 cm tembok. Ini loh. Lah, ini orang ketika butuh sekali akhirnya seperti itu. Jeder ketemu harga mahal. Ketika nggak butuh, jeder dapat keberuntungan besar. Ini. Maka seorang yang sangat zuhud hatinya itu sebetulnya adalah orang yang kaya raya. Zuhud itu orang yang nggak doyan duit, nggak doyan dunia. Cuman saya juga nggak tahu seperti apa bentuknya. Pernah kok.
Yang namanya Mansur Al-Hallaj, ini sufi yang hidupnya itu selalu menjadi gembel. Pakai baju saja, dia itu pakai baju karung. Betul loh. Kalau beliau makan, itu cuma makan dedaunan saja. Kayak kambing itu loh. Ada daun apa di jalan diambil, makan. Gitu loh. Terus bajunya baju karung. Loh, baju ini banyak banget kutunya. Saking dia itu hidup dalam model sufi, tapi sufi yang menggembel ya gitu kan. Iya. Tapi dia bukan orang miskin, karena hatinya memang zuhud itu loh. Maksudnya seperti itu. Bukan dia itu hidup seperti itu karena dia miskin, tidak. Tapi karena hatinya zuhud. Nah, Mansur Al-Hallaj ini, dia kan bikin geger karena mengenalkan konsep anal haq. Aku adalah Tuhan yang maha benar. Aku adalah Allah yang maha hak. Sama seperti di Jawa itu ya fenomena Siti Jenar. Manunggaling kawula Gusti. Ingsun pangeran, pangeran yo ingsun. Aku Allah, Allah adalah aku. Lah, Mansur Al-Hallaj itu karena bikin geger, ya. Kemudian apa? Dia itu akhirnya kan dihukum pancung. Lah ketika dia mau dihukum pancung, kemudian ditemui salah satu muridnya yang namanya Syekh Sirri As-Sikti. Ditanya sama Sirri As-Sikti, Syekh, guru, zuhud itu apa sih sebenarnya? Kayak gitu loh. Ditanyakan seperti itu, mumpung belum mati mungkin gitu kan. Ditanyai dulu. Ya. Zuhud itu apa? Ya. Ditanyai zuhud itu apa? Mansur Al-Hallaj itu kemudian meludah. Begitu meludah, ludahnya itu jatuh ke atas batu. Seketika batu itu menjadi emas. Terus dijawab sama Al-Hallaj, kamu ingin tahu zuhud? Itu zuhud. Sambil jarinya itu menunjuk ke arah batu yang berubah menjadi emas. Artinya apa? Al-Hallaj itu, kalau dia itu mau, sebetulnya batu saja diludahi sudah bisa menjadi emas. Tapi dia nggak butuh, sehingga harganya kepada dunia menjadi sangat mahal. Sampai-sampai untuk mencari sebuah emas cukup hanya dengan ludah. Tapi ini sih cerita karomah ya yang sudah tinggi banget lah. Kita ya cuman mengambil hiburannya saja. Kayak gitu. Ya mencari teladannya saja lah. Kalau meniru ya nggak bisa. Nah, ya ludah bisa menjadikan batu menjadi emas. Ditanya, zuhud apa? Itu zuhud. Batu diludahi saja menjadi emas. Kan dia sudah emas saja nggak butuh. Kayak gitu loh. Tapi intinya di sini. Berarti sosok Al-Hallaj orang yang hatinya tidak butuh. Makanya kemudian menjadi sangat mahal. Ludahnya saja melampaui mahalnya emas. Kan begitu kesimpulannya? Yeah. Nah, sama seperti itu tadi itu. Ketika orang sudah tidak butuh, dia itu menjadi sangat mahal. Maka orang itu kalau mengaku zuhud, hidupnya itu menjadi sangat mahal. Dirinya itu menjadi sangat mahal. Itu sudah pasti. Mengundang Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, susahnya luar biasa. Karena apa? Beliau memang kalau diundang pengajian, kalau mubalik lain itu kan, wah saya pengajian di sana, oh sana, pede kan. Loh kalau Gus Baha itu, Kiai Bahauddin Nur Salim malah kesinggung. Oh Kiai kok bukannya dicari ilmunya, malah disuruh datang memberikan ilmu, kurang ajar kamu ya. Ini loh. Tapi beliau makin mahal kan. Makin populer, makin mahal. Kayak gitu loh. Lalu media sosial apalagi beliau punya. WA, WhatsApp aja beliau nggak punya. Kok bisa populer di media sosial? Ketemu akal nggak coba? Ini. Itu karena apa? Hatinya zuhud. Jadi orang zuhud itu semakin mahal. Lah orang ngaku-ngaku zuhud kok kehidupannya makin bobrok. Makin nggak ada harga. Dihina-hina orang, anak istrinya kelaparan, itu bukan zuhud itu, ya orang tersesat. Ini, ya itu orang tersesat. Jadi orang zuhud semakin mahal karena dia itu memang sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Nah ini, makanya kita jangan sembarangan ngaku-ngaku zuhud loh, apalagi
kita miskin, nggak bisa mengubah nasib hidup, kemudian yang dijadikan tameng, jadikan kambing hitam adalah sikap zuhud. Oh, miskin-miskinmu sendiri nggak bisa mengubah nasib, kok ngaku-ngaku zuhud. Kan? Jawab aja, matamu. Gitu kan. Ya, oke. Nah, ini makin tidak butuh, makin mahal. Nah, ini bisa kita itu menggunakan trik ini untuk memahalkan nilai tawar kita. Itu. Nilai tawar kita dengan kehidupan bisa kita mahalkan dengan trik ini. Trik apa? Trik tidak butuh. Makanya sendiri saya bilang, konten ini adalah kelanjutan dari konten kemarin. Gitu loh. Kayak gini. Ibu mertua saya itu uangnya melimpah. Kayak gitu kan. Ya mungkin kalau dihitung-hitung rekening ya, kalau sekedar angka 1-2 M ya ada mungkin seperti itu. Tapi beliau itu memilih untuk tampilan mobil, untuk mobil itu sederhana, cuman pakai Innova. Ya, kalau dia lihat mobil Alphard, itu cuman senyum tapi senyum ngece, tahu ngece? Ya, senyum tapi senyum gimana ya? Kayak gitu loh. Ya. Jadi ibu mertua saya itu kalau lihat Alphard, lah saya beli cash juga bisa. Tapi saya nggak butuh-butuh amat lah mobil mewah kayak gitu. Buat apa? Innova sudah cukup. Nah, ini namanya orang yang sudah tidak butuh dengan mobil Alphard. Padahal kalau disuruh beli cash, bisa loh. Uangnya ada itu. Nah, orang kalau sudah dalam keadaan seperti itu, saya butuh juga enggak, uang sih ada, tapi males mau beli itu. Dia ini makin mahal kehidupannya jadinya. Rezeki akan datang semakin membludak kepada dia. Ini. Dan itu siapapun kalau sudah merasa kecil sih saya kayak gitu mencapai itu, tapi saya nggak butuh. Kalau sudah di titik ini, dia itu akan makin kaya raya. Itu. Maka sebenarnya kalau kita itu ingin nilai tawar kita itu mahal, ya ini capek rasa ya. Kita harus bisa mencapai rasa tidak butuh ini. Bisa seperti ibu mertua saya. Dia ingin merasa tidak butuh dengan mobil Alphard. Dengan cara apa? Rekeningnya gendutin. Hobinya cuma apa? Beli sawah. Kayak gitu. Ada orang nawarin tanah, beli, nawarin tanah, beli, nawarin tanah, beli, kayak gitu deh. Lah, sawahnya sudah banyak, lihat mobil Alphard ya, lah, kecil lah beli kayak gitu, cuma nggak pingin saya. Ngece kan? Ya. Ini loh. Gitu. Tapi orang yang model seperti itu, dia makin kaya, makin didatangi kelimpahan. Karena apa? Nilai tawarnya, kalau orang sudah merasa tidak butuh, nilai tawarnya menjadi sangat tinggi. Itu yang terjadi. Dalam kehidupan karir pun sama seperti itu. Kayak gitu. Saya itu ya mungkin di wilayah sini ya memang dipanggil kiai dan biasa ngisi ceramah. Kayak gitu. Tapi kalau saya lagi nggak laku, nggak ada orang, cara bahasa pesantrennya itu ngaturi pengajian ya. Nggak ada orang yang ngaturi pengajian misalkan. Ya saya nggak kesinggung, nggak apa. Karena apa? Saya konsisten memberikan berbagi ilmu di media sosial. Kayak gitu. Kalau saya lagi sepi job, katakanlah kayak gitu ya, job kiai di lingkungan sini kayak gitu. Ya saya cuma ngomong di hati, lah ya ngapain jamaah saya juga banyak kok di media sosial. Nggak butuh, kayak gitu loh. Nggak butuh. Lah, ini saya mencapai perasaan tidak butuh dengan jamaah yang ada di daerah sini, di daerah real saya. Karena saya sudah mengkayakan diri saya, melimpahi diri saya dengan berjuang di media sosial. Itu loh. Nah, sebab ini kalau kita itu ingin mencapai rasa tidak butuh, itu konsepnya adalah lepaskan kepalanya, pegang ekornya. Orang Jawa bilang, cekeli buntute culna dase.
ekornya pegang, kepalanya dilepas. Itu. Kambing, kepalanya lepas, tapi ekornya pegang. Sama, kalau kita itu ingin merasa tidak butuh dengan kehidupan ini, atau mencapai rasa zuhud sebetulnya, maka apa? Mungkin banyak hal yang harus kita lepaskan. Tapi ada satu yang kita perjuangkan kuat-kuat. Sama seperti ibu saya. Soal mobil lepaskan. Nggak apa-apa saya pakai Innova biasa aja. Walaupun bisa beli Alphard. Tetapi beliau memperjuangkan apa? Rekeningnya gede. Satu hal perjuangkan. Atau sama seperti saya. Nggak apa-apa. Saya pas lagi nggak laku di lingkungan sini. Kayak gitu kan. Nggak apa-apa, wong. Saya sudah konsisten berjuang di media sosial. Ya. Jadi saya main media sosial, berbagi di media sosial, maaf ya, untuk mencapai rasa tidak butuh. Kayak gitu. Ini cara kita menaikkan nilai tawar kita ke alam semesta. Nah, dalam transaksi dagang, ini bisa kita gunakan juga trik. Ketika kita mau beli, pura-pura nggak butuh, nanti kita akan makin mahal. Contohnya kayak gini ya, kita masuk toko. Begitu kita masuk toko, lah kemudian apa ditawarkan? Kok harganya mahal banget ya, seret mahal. Terus kan biasanya tawar-tawaran. Iya. Lah kita pura-pura nggak butuh. Kalau si pedagang itu kok nggak mau kita tawar ya gitu ya. Kita pura-pura nggak butuh. Dengan cara apa? Ya udahlah, saya pindah ke toko yang lain aja. Saya cari yang lain. Nggak mau sih ini ditawar segini. Pergi dulu. Pura-pura tidak butuh. Nanti pedagangnya, sini. Ya, nggak apa-apa, ambil. Jadi ada triknya. Dengan kita menggunakan trik pura-pura tidak butuh, itu loh ya. Ketika kita semakin mahal. Itu. Seorang penjual juga seperti itu. Jangan kemudian ketika ditawar sama pembeli langsung keok kalah, enggak. Pura-pura nggak butuh dengan pembeli. Ya gitu loh. Kalau ada pembeli kemudian pakai trik pura-pura nggak butuh, sudah biarin aja dia Pergi. ya sana pergi nggak apa-apa. Nanti kalau dia itu betul-betul butuh, datang lagi loh ke toko itu loh. Jadi sama-sama si penjual ya pura-pura nggak butuh, si pembeli juga pura-pura nggak butuh. Ini triknya dalam dagang. Dan ternyata pura-pura nggak butuh itu sebetulnya adalah inti ajaran zuhud, ajaran ora doyan dunyo, tidak doyan dengan duniawi. Ini. Maka orang kalau sudah menggunakan trik-trik tidak butuh, waduh, mahalnya itu nggak ketulungan. Oh jujur, kayak gitu ya, jujur saja. Saya itu kalau ngiklan, seenaknya sendiri. Mungkin trainer lain ngiklan itu dengan testimoni. Trainer lain ngiklan itu dengan rayuan-rayuan maut, kayak gitu kan. Nah, saya itu kalau ngiklan, ya kadang seenaknya sendiri. Misalkan, ayo kelas training saya sekarang sudah mahal, sudah saya naikkan tarifnya. Ini ada inflasi harga, walaupun dunia itu nggak ada inflasi. Tapi ini inflasi training saya sudah ada inflasi, makin mahal. Ayo beli, kayak gitu loh. Saya malah menjelaskan bahwa training saya harganya naik, bukannya merayu. Ini loh training saya makin murah. Tapi ya Allah, yang mendaftar training saya itu selalu banyak, kayak gitu. Yang menanyakan kelas saya juga selalu banyak. Padahal saya itu seenaknya iklannya. Kenapa sih? Saya merasa nggak butuh. Loh, kenapa saya merasa nggak butuh? Kayak gitu. Ya karena saya merasa laku. Saya kalau buka training, jarang banget gagal. Jarang banget yang pesertanya sedikit. Loh, saya merasa laku. Akhirnya saya merasa nggak butuh dengan peserta. Tapi justru ketika hati saya merasa nggak butuh, mereka semakin datang sama saya. Itu. Jadi bagaimana kita itu mencapai rasa tidak butuh? Ya itu tadi, kita harus ada sesuatu yang kita perjuangkan dengan konsisten sehingga kita sukses, kita gemilang. Kalau kita makin sukses, makin gemilang, kita nggak butuh dengan yang lain, ya sudah kita akan semakin mahal. Termasuk dalam jual beli tadi. Kalau kita ingin nilai tawar diri kita semakin mahal, pura-puralah tidak butuh. Gunakan trik pura-pura tidak butuh. Seperti itu.